Kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru, baik guru dari sekolah dasar, SMP, kemudian SMA. Nah, jadi berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 449-P-2024 tentang kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, yang mana di sini menimbang seterusnya, mengingat seterusnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesesuaian bidang tugas ya dari jenjang TK, SD, SMP, dan juga SMA itu akan saya jelaskan pada tahap ini. Nah, jadi yang pertama ini yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada taman kanak-kanak. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan sertifikat pendidik bagi TK. Nah, baik di sini ya, di sini ada sebuah tabel dengan nama kode bidang studi sertifikasi. Nah, di sini ada guru kelas TK, guru kelas RA, dan juga guru bimbingan konseling. Nah, dengan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya yang kedua. Nah, yang kedua ini kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada sekolah dasar. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan secara rinci mengenai sertifikat pendidik bagi guru untuk jenjang sekolah dasar. Nah, pada tabel ini kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru sekolah dasar. Nah, dapat kawan-kawan lihat pada tabel berikut ini. Nah, yang mana pada tabel ini terdapat guru matematika, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam atau fisika. Nah, jadi fisika dapat masuk ke dalam jenjang SD. Selanjutnya, ilmu pengetahuan sosial, bahasa daerah, muatan lokal, dan lain-lain. Nah, selanjutnya tabel yang kedua ini masih sertifikat pendidik bagi guru pada sekolah dasar. Nah, pada tabel ini dapat kawan-kawan lihat bahwa sertifikat pendidik untuk guru geografi, sejarah, ekonomi, biologi, PPKN, fisika, kimia, ekonomi, sosiologi, antropologi, seni budaya. Nah, jurusan ini yang umumnya pada jurusan SMA atau pada jenjang SMA dapat masuk ke dalam jenjang SD untuk sertifikat pendidiknya. Selanjutnya, kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, di sini akan saya jelaskan ya. Baik. Nah, pada tabel ini dapat kita lihat mengenai kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, di sini dapat kita lihat untuk bidang studi sertifikasi, ya, bidang studi sertifikasi PKN itu linier dengan mata pelajaran PPKN, kemudian pendidikan Pancasila. Nah, selanjutnya untuk bidang studi sertifikasinya ya, untuk sertifikat pendidik di jurusan matematika itu linier ya dengan matematika, selanjutnya informatika. Nah, selanjutnya untuk pengetahuan alam di sini ya, mata pelajarannya linier dengan ilmu pengetahuan alam prakarya informatika. Selanjutnya ya, pada tabel selanjutnya ini lihat pada nomor 12. Nomor 12 ini ada
jurusan geografi. Nah, jurusan geografi selanjutnya sejarah dan selanjutnya ekonomi. Jadi geografi, sejarah, dan ekonomi ini ya sertifikat pendidiknya itu masuk ke dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di SMP-nya. Nah, walaupun kita dari jurusan geografi, sejarah, ataupun ekonomi, kita dapat mengajar di jenjang SMP pada ilmu pengetahuan sosial. Nah, selanjutnya biologi. Nah, dengan jurusan biologi ini, kita memiliki sertifikat pendidik di jurusan biologi, kita dapat mengajar ilmu pengetahuan alam, prakarya, dan juga informatika di jenjang SMP-nya. Selanjutnya fisika. Nah, ketika kita memiliki sertifikat pendidik di jurusan fisika, kita dapat mengajar SMP itu pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, prakarya, dan juga informatika. Selanjutnya, tabel yang ketiga ini. Nah, kita perhatikan pada nomor 19 ya. Nomor 19 ini bidang studi sertifikasi kimia. Nah, bidang studi sertifikasi kimia ini ya, kita dapat mengajar di SMP pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA, prakarya ataupun informatika. Nah, selanjutnya ya, di jurusan informatika. Nah, jadi di jurusan informatika bidang studi sertifikasinya, kita dapat mengajar di SMP pada jurusan prakarya, teknologi informatika, dan komunikasi, ataupun mengajar informatika. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, kesesuaian bidang tugas mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada sekolah menengah atas. Nah, yang ini adalah terakhir, yaitu untuk guru sekolah menengah atas. Nah, akan saya jelaskan di sini ya. Baik, pada tabel ini dapat kita lihat mengenai kesesuaian bidang tugas mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada sekolah menengah atas. Nah, pada tabel ini dapat kita lihat teman-teman, dapat kita lihat sendiri bidang studi sertifikasinya. Yang pertama itu ada bahasa daerah, muatan lokal, pendidikan kewarganegaraan atau PKN, selanjutnya bahasa Arab, bahasa Indonesia atau sastra, dan juga bahasa Inggris. Nah, dapat kita lihat di sini teman-teman untuk mata pelajaran di jenjang SMA-nya. Nah, selanjutnya pada tabel ini dapat juga kita lihat pada nomor 8. Nomor 8 itu tentang pengetahuan alam. Pengetahuan alam itu ilmu pengetahuan alam. Nah, pada ilmu pengetahuan alam di sini banyak sekali linearitasnya teman-teman. Nah, pada mata pelajaran ilmu pengetahuan, prakarya, dan kewirausahaan, biologi, fisika, kimia, informatika, dasar-dasar layanan, kesehatan. Nah, dapat kita lihat sendiri di sini antara bidang studi sertifikasi dan juga mata pelajaran pada jenjang SMA. Nah, selanjutnya pada nomor 9 ini pengetahuan sosial. Nah, pengetahuan sosial di sini kita katakanlah ilmu pengetahuan sosial ataupun IPS. Nah, IPS di sini memiliki banyak sekali liniernya pada mata pelajaran. Nah, ketika di jenjang SMA, ya ketika kita memiliki bidang studi sertifikasi IPS, pada jenjang SMA-nya kita dapat mengajar ilmu pengetahuan sosial, sejarah Indonesia, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dasar-dasar pekerjaan sosial. Nah, yang tentunya, yang pastinya berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial yang dapat kita ajarkan. Selanjutnya pada tabel ini dapat kita lihat juga mengenai bidang studi sertifikasi. Nah, pada nomor 16 yaitu bidang studi sertifikasi biologi. Nah, untuk mata pelajaran yang dapat kita ajarkan pada jenjang SMA itu, kita dapat mengajar ilmu pengetahuan alam, prakarya ataupun kewirausahaan, biologi, informatika, kelas 10. Nah, jadi kita jurusan biologi itu
di kelas 10-nya kita dapat mengajar informatika. Selanjutnya, pada nomor 17 di sini yaitu PPKN. PPKN itu dapat mengajar PPKN dan juga pendidikan Pancasila. Baik, jadi itulah penjelasan mengenai kesesuaian bidang tugas mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru, baik dari jenjang SD, SMP, maupun SMA. Sekian, terima kasih.